Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septia Wulandari. Kali ini kita akan membahas mengenai interpolasi Lagrange, gitu ya. Nah, interpolasi Lagrange ini adalah salah satu metode untuk memprediksi sesuatu dengan membuat suatu fungsi gitu. Selain kita pakai interpolasi Newton ataupun regresi gitu ya. Atau definisi dari interpolasi Lagrange itu adalah formulasi kembali dari polinomial interpolasi Newton yang mencegah komputasi diferensi terbagi gitu. Atau kita bisa menulis interpolasi Lagrange itu dengan formula. Jadi kalau kita punya fnx itu sama dengan gini ya, sum atau sigma dari I sama dengan 0 sampai ke N, kemudian produk dari, ini produk ya, produk dari J sama dengan 0 dengan J-nya itu tidak boleh sama dengan I sampai ke N. X min X J gitu ya, dibagi dengan XI min XJ. Baru dikali dengan fungsi fx I-nya gitu. Jadi ini adalah formulanya yang harus kalian tahu untuk mengerjakan interpolasi Lagrange gitu. Nah, sebelum kita masuk ke dalam contoh soal, kalian harus bisa dulu gini menentukan polinomial order pertama dari interpolasi Lagrange itu seperti apa. Maksudnya apa sih, Bu? Ini kalau misalnya ada tanda sigma atau tanda sum digabung dengan tanda produk itu seperti apa? Gitu. Coba kita cek ya. Misalnya polinom order pertama. Kalau kita punya formula umumnya yang di atas seperti itu, kalau polinomial order pertama, maka berarti F1X gitu ya, maka N-nya adalah 1 gitu. Maka dari itu, formulanya menjadi, kalau kita lihat lagi ke atas, kan ini nih, apa namanya, formulanya ini kan, maka kita tulis X min gitu. J-nya dimulai dari 0 sampai dengan N. N-nya 1. Dengan J-nya tidak boleh sama dengan I. Berarti kalau I-nya kita mulai dari 0 gitu ya, maka J-nya nggak boleh sama dengan 0. Gitu kan? Karena di sini nih, di sini dibilang J-nya tidak boleh sama dengan I. Oleh karena itu, di sini adalah X1, karena J-nya dari 0 sampai 1, gitu kan? Berarti yang di atas juga karena di sini adalah XJ, nih, maka di sini berarti X1 juga, gitu kan? Gitu ya. Oke. Kemudian dikali dengan fxi, karena i di sini kita tadi yang ini kita makainya adalah yang pertama adalah 0 gitu kan, i-nya adalah 0, berarti di sini adalah fx 0 gitu ya. Kemudian baru ditambah karena sum, sebelumnya adalah produk itu perkalian, jadi dikali kemudian baru ditambah gitu. Jadi yang dikerjakan dulu yang dalam dulu, yang produknya baru yang sum-nya gitu ya. Kemudian ditambah X min, kalau kita udah pakai J-nya tadi adalah 1, berarti di sini kita harus pakainya J-nya sama dengan 0 karena J-nya dimulai dari 0 sampai dengan 1 gitu ya. Kalau 1 udah kita pakai di depan, maka yang di belakang kita pakainya 0. Berarti yang di sini X-nya, XI-nya adalah tadi karena yang di awal kita udah pakai 0, maka di sini kita pakainya 1. Gitu ya, karena I-nya adalah dari 0 sampai 1. Minus X 0. Gitu ya, berarti FXI. FXI, karena I-nya kita pakai 1, berarti X1 gitu ya. Itu untuk polinomial order pertama. Kemudian, untuk polinomial order
kedua, berarti kita pakai N-nya sama dengan 2, berarti F2X, gitu ya. Jadi kita mulainya, I-nya dari 0 sampai ke N, N-nya berarti ganti jadi 2, I-nya dimulai dari 0 sampai 2, J-nya juga dimulai dari 0 sampai 2, dengan J-nya tidak boleh sama dengan I, gitu kan, X min XJ per XI min XJ dikali FXI. Jadi kalau kita mulai dari X minus X1 gitu ya, X0 min X1 gitu kan, jadi kalau I-nya yang di sini nih, I-nya saya mulai dari 0, maka J-nya nggak boleh 0, gitu kan? Karena J-nya tidak boleh sama dengan I, berarti saya mulainya dari X1. Maka yang di atas juga J-nya adalah 1, gitu kan? Gitu ya. Nah, kemudian saya kali, karena dia masih produk di dalamnya, berarti X min, kan J-nya dimulai dari 0 sampai 2. Kalau J di sini saya baru pakai 1, berarti di sini saya pakai 2, X2 gitu ya. Maka di sini masih X0 min X2. Karena kita jalan dulu dari yang di dalam, baru keluar. Baru dikali Fx0. Gitu ya. Ditambah X min. Oke, karena di sini kita udah pakai I-nya sama dengan 0, maka di sini nggak boleh kita pakai I-nya sama dengan 0. Yaitu berarti X-nya X-nya X1 gitu ya. Karena I-nya dimulai dari 0 sampai 2. Gitu. Min, kalau tadi kita udah pakai di sebelumnya J-nya itu adalah 1 dengan 2, maka yang di seterusnya berarti yang di kedua ini kita nggak boleh pakai J-nya sama dengan 1, berarti kita pakainya J-nya 0 dan 2. Berarti di sini X0, ini juga X0 gitu ya. Dikali X min apa? X1 min X2. Fx1 gitu ya. Sorry, ini biar sorry, gini. Nah, ditambah lagi gitu ya. X min kita udah pakai X yang I-nya kita udah pakai 0, terus kemudian di sini kita I-nya udah pakai 1, berarti di sini kita pakai I-nya sama dengan I-nya 2. Gitu ya. Berarti J-nya nggak boleh 2. J-nya bolehnya 0 dan 1. Makanya di sini ini 0 sama 1. Gitu ya. Berarti ini Fx2. Gitu. Itu adalah rumus untuk polinomial order kedua. Kemudian bagaimana rumus polinomial order ketiga? F3X. Berarti I-nya dimulai dari 0 sampai dengan 3. Gitu kan? Dan J-nya juga dimulai dari 0 sampai dengan 3. Pakai rumus yang ini ya, saya kotak putih ini. Berarti rumusnya jadi gimana? Gitu. Kita tetap mulai I-nya dari 0. Berarti kalau kita pakai I-nya 0, nggak boleh dong J-nya dipakai 0. Berarti J-nya bolehnya dipakai 1, 2, dan 3. Gitu kan ya? Nah, berarti jadinya rumusnya ini X1. Gitu kan? Terus X2. Gitu ya? Terus X3. Baru dikali Fx0. Gitu ya. Kemudian ditambah X min. Kalau kita udah pakai tadi I-nya sama dengan 0 di yang pertama, yang kedua, di penjumlahan yang kedua, kita pakai I-nya sama dengan 1. Kalau I-nya kita udah pakai 1, maka J-nya nggak boleh pakai 1, tapi bolehnya 0, 2, dan 3. Gitu kan? Berarti di sini 0. Gitu ya. Sorry, ya. 2. Gitu kan? Dan 3. Baru di sini Fx1. Gitu ya. Oke. Kemudian,
Kalau kita udah pakai I-nya 0, I-nya 1, kemudian yang ini I-nya adalah 2. Gitu ya. Berarti kalau kita udah pakai I-nya 2, maka J-nya nggak boleh 2, tapi bolehnya 0, 1, dan 3. Berarti 0, gitu kan? 1, dan 3. Gitu ya. Oke. Karena I-nya adalah 0 sampai 3, kita baru pakai 0, 1, sama 2. Berarti yang terakhir, I-nya adalah 3. Berarti kalau kita pakai I-nya 3, maka J-nya kita nggak boleh pakai 3, tapi kita bolehnya pakai 0, 1, dan 2. Berarti kita mulai dari 0, gitu ya. Kemudian 1, kemudian 2. Baru dikali Fx 3. Gitu. Panjang ya rumusnya ya. Begitu juga dengan polinomial order keempat dan sampai ke n. Gitu. Kalian bisa membuat rumusnya berdasarkan dari formula di atas ini. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh. Gitu ya. Nah, kita pakai contoh yang interpolasi Newton kemarin aja. Misalkan, selesaikan len 2. Selesaikan len 2, gitu ya. Yaitu 0,693147118, gitu. Jadi, len 2 nilai aslinya adalah 0,693147118 dengan menggunakan polinom Lagrange, gitu ya. Selesaikan nilai dari len 2 dengan menggunakan polinomial Lagrange jika diketahui nilai dari x0 adalah 1, maka fungsi dari x0-nya berarti adalah len 0 gitu ya. Len 1 adalah 0. Gitu ya. Dan x1 sama dengan 4, maka fx1-nya itu adalah len 4. Len 4 itu misalnya 1,3862944. Kemudian x2-nya misalkan 5, fx2-nya berarti len 5. Len 5 misalnya 1,6094379 gitu. Kemudian x3 misalnya 6, maka fx3 itu adalah len 6. Len 6 adalah 1,7919595 gitu misalnya. Nah, kalau kita punya contoh seperti ini, lalu ditanyakan len 2, maka di sini ini yang diketahui gitu ya. Ini yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan berarti adalah nilai dari len 2-nya berapa. Atau ketika X-nya sama dengan 2, maka F3 dari 2-nya itu berapa. Gitu kan ya? Oke? Oke. Kalau sudah, maka coba kita jawab. Berarti kalau ditanya F3, berarti polinomial order ketiga. Pakai rumus ini, rumusnya gitu ya. Polinomial order ketiga itu kita butuh datanya itu 4. Kalau polinomial order kedua kita butuh datanya 3 aja. Polinomial order ke 1 kita butuh datanya 2. Gitu. Nah, ini karena yang diminta adalah len 2 berdasarkan yang diketahui ada 4 data, maka kita pakainya polinomial order ketiga.
pakai rumus yang dikotakin ini. Gitu ya. Berarti bisa langsung kita masukkan ke dalam rumus saja. Berarti F3 dari X. Karena X-nya di sini yang diminta adalah 2 atau diminta adalah ln 2, maka X-nya kita ganti jadi 2. Gitu ya. F2 sama dengan pakai rumus ini nih. Ini nih. Ya. X min X1 gitu kan ya rumusnya ya. Tuh, X min X1 berarti 2 minus X1-nya. X1-nya berapa? X1-nya 4, gitu kan? Dibagi X0 min X1. X0 min X1-nya berarti X0-nya 1 min X1. X1-nya 4. Gitu kan ya? Gitu. Kemudian kemudian dikali dengan X min X2. 2 min X2. X2-nya adalah 5, gitu kan? Dibagi dengan X0 min X2. X0 berarti adalah 1 min X2. X2-nya 5. Gitu kan? Kemudian X min X3. X-nya 2. X3-nya adalah 6. Gitu. Dibagi dengan 1 dikurang 6. Gitu. Baru dikali dengan Fx 0. Fx 0-nya adalah ini, 0. Gitu. Ditambah lagi X min X0. X-nya 2 min X0. X0-nya adalah 1. Dibagi X1 min X0. 4 min 1. Gitu ya. Terus X min X2. 2 min 5. Dibagi X1 min X2. 4 min 5. Itu kan? Dikali X min X3. 2 min 6. Dibagi dengan X1 min X3. 4 min 6. Dikali dengan Fx1. Fx1-nya mana ini? Fx1-nya. Dikali 1,3862944. Dikali ya. Baru dijumlah lagi. Dijumlah dengan X min X0. 2 min X0-nya 1 ya. Dibagi dengan X2 min X0. X2-nya 5 min X0. X0-nya 1. Dikali X min X1. 2 min 4. Gitu kan? Dibagi X2 min X1. X2-nya 5 min X1. X1-nya 4. Gitu. Kemudian X min X3, 2 min X3-nya 6, per X2 min X3, X2-nya 5, X3-nya 6. Dikali dengan Fx2, Fx2-nya ini. Gitu ya, 1,6094379. Dijumlah, ditambah lagi X min X0, 2 min X0-nya 1, gitu kan ya. Dibagi dengan X3 min X0, X3-nya 6. Min X0-nya adalah 1. Dikali X min X1. 2 min X1-nya tadi berapa? 4 ya. Dibagi dengan X3 min X1. 6 min 4. Gitu. Kemudian X min X2. 2 min 5. Dibagi dengan X3 min X2. 6 min 5. Dikali dengan Fx3. Fx3 itu yang ini ya. Ini nih. Jadi kali 1,7919595. Gitu. Oke. Kelihatannya panjang ya, cuman coba kalian lihat. 2 dikurangin 4 minus 2 kan ya. Oh, atau gini. Ini kan otomatis langsung dikali dengan ini ya, langsung dikali dengan 0 kan, yang ini. Berarti otomatis nilainya adalah 0 ya. Jadi nggak usah saya tulis. Gitu. Jadi langsung aja kita ke sebelahnya nih, yang ini. Yang ini nih. Ya. Jadi 2 dikurangin 1 itu adalah 1. Gitu ya. 4 dikurangin 1 adalah 3. Oke, saya ganti dulu biar seragam gitu ya.
Saya hapus. Oke. Ini 2 dikurangin 1 itu 1, 4 kurangin 1 itu adalah 3 gitu ya. 2 dikurangin 5 adalah minus 3. Dibagi dengan 4 dikurangin 5 minus 1 gitu kan. Dikali 2 dikurangin 6 minus 4. Dibagi dengan 4 dikurangin 6 minus 2. Baru dikali dengan 1,3862944. Gitu ya. Lalu ditambah, kita ke bawahnya, 2 dikurangin 1 adalah 1, 5 dikurangin 1 adalah 4, gitu kan. 2 dikurangin 4 minus 2. 5 kurangin 4 adalah 1. 2 dikurangin 6 adalah minus 4. Per 5 dikurangin 6 minus 1. Dikali 1,6094379. Kemudian ditambah, bawahnya lagi kita. 2 dikurangin 1, 1 ya. Per 6 kurangin 1, 5. Kali 2 dikurangin 4 minus 2. Per 6 kurangin 4, 2. Dikali 2 kurangin 5 minus 3. Per 6 kurangin 5, 1. Kali 1,7919595. Gitu ya. Jadi kan ini langsung aja kita coret kan. Minus sama minusnya coret. 3 sama 3 coret. Tinggal 4 dibagi 2. 2 ya, baru dikali 1,3862944. Tambah lagi, minus sama minusnya kita coret, 4 sama 4-nya kita coret, tinggal sisa minus 2. Minus 2 kali 1,6094379. Ditambah, kemudian bawahnya, ya, minus kali minus ini jadi positif, 2 bagi 2 habis, tinggal 3 per 5 kali 1,7919595. Hitung. Kalau tidak salah, hasilnya adalah 0,6287687. Nanti kalian cek lagi ya, kalian hitung lagi. Nah, selesai nih. Ketemulah hasilnya. Ln F2, F3 dari 2, gitu ya, itu adalah 0,628767. Atau nilai dari ln 2 adalah 0,628787. Jadi ini adalah hasilnya. Hasil akhirnya. Gitu ya. Maka kalau kita sudah punya di soal itu sudah ada fungsinya itu adalah ln, maka kalian wajib mencari galatnya. Tapi kalau misalnya di soal itu tidak diketahui fungsinya seperti apa, kalian tidak perlu mencari nilai galatnya karena kalian tidak tahu nilai sebenarnya itu berapa gitu ya. Karena tadi di soal sudah dituliskan, selesaikanlah nilai dari ln 2. Dengan ln 2 itu adalah 0,693 sekian. Berarti kalian harus mencari galatnya. Gitu ya. Karena kita sudah menemukan ini nilainya, nilai prediksi kita, maka kita coba cari nilai prediksi kita nih kira-kira kesalahannya berapa persen sih, gitu kan. Yang nilai galat itu adalah nilai sebenarnya ya, nih 0,69 sekian itu, coba kita tulis 0,6931478 gitu ya, dikurangin dengan nilai prediksi kita atau nilai hampiran kita yang tadi kita temukan 0,6287687 dibagi dengan nilai sebenarnya 0,693147118 dikali dengan 100% gitu. Nilai galat itu tidak itu nilainya mutlak ya. Jadi misalnya kalau kalian nanti nilainya negatif, kalian tinggal tambahkan mutlak di sini. Jadi nanti hasilnya pasti positif. Gitu. Nah, ini kita cari nanti coba kalian hitung lagi, kalau tidak salah nilainya adalah 9,29%. Jadi kesalahan dari prediksi kita untuk mencari nilai ln 2 adalah sebesar 9,29%. Gitu ya. Oke, sampai sini tentang interpolasi Newton. Kalau ada yang belum jelas, boleh kalian tanyakan langsung ke saya. Oke.
interpolasi Lagrange ini juga bisa kalian aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memprediksi harga sayur, memprediksi misalnya pertumbuhan suatu tinggi tumbuhan gitu, misalnya kalian menanam dari kecil, terus lama-lama sampai berapa minggu gitu, kira-kira kalian memprediksi kira-kira kalau udah sebulan berapa ya tingginya gitu, kalian bisa pakai interpolasi Lagrange ini gitu. Oke, saya rasa cukup sampai sini penjelasan tentang interpolasi Lagrange. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.